Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, karena kita orang percaya hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Itu sebabnya kita harus berpegang kepada janji Tuhan dan kita harus tetap hidupi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sedang tidak baik-baik saja, saudara. Karena itu pastikan hidup kita tetap berjalan dalam kebenaran, sekalipun ada begitu banyak tawaran untuk membuat kita jauh dari Tuhan, untuk menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Tapi selama hidup kita berjalan dalam kebenaran, Alkitab katakan selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, apapun yang kau kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil dan beruntung. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program ini saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah, buat setiap berkat pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan pelihara kami, setiap hari Tuhan tuntun kami dengan firman-Mu. Dan saat yang indah ini juga kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Ajarkan kami kebenaran dan kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-13, Rasul Paulus katakan seperti ini kepada jemaat di Korintus. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus pikirkan kembali apa yang akan kita perkatakan. Karena seringkali sudah dikasih dalam Tuhan, ketika kita sedang emosi, ketika kita sedang takut, ketika kita sedang panik, apa yang kita keluarkan dari mulut kita cenderung seringkali membuat hidup kita tanpa kita sadari akan hancur. Itu sebabnya hari ini Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, kalau engkau mau melihat perkara-perkara yang dahsyat, engkau mau melihat perkara-perkara luar biasa, perkatakanlah apa yang kita imani. Ya kan? Apa yang kita imani, kita ucapkan. Justru jangan sebaliknya, apa yang kau takutkan, engkau perkatakan. Apa yang kau khawatirkan, engkau perkatakan. Jangan. Kita orang percaya hidup dengan apa yang kita percayai, saudaraku. Bukan dengan apa yang kita lihat. Karena seringkali yang kita lihat membuat kita takut, yang seringkali kita dengar membuat kita khawatir. Tetapi hari ini kita diingatkan, kita percaya sebab itu kita berkata-kata. Jadi apa yang kita perkatakan adalah sesuatu yang kita imani. Kalau engkau tidak mau sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang kau katakan, maka jangan perkatakan. Gitu loh saudara. Engkau tidak mau rumah tanggamu hancur, maka jangan perkatakan hal-hal yang menghancurkan rumah tanggamu. Engkau tidak mau anak-anakmu hidupnya hancur, hidupnya berantakan. Karena itu perkatakan apa yang baik sesuai dengan apa yang kau imani untuk terjadi dalam kehidupan anak-anak. Demikian pula masa depan kita. Kalau kita mau melihat masa depan yang dahsyat, masa depan yang luar biasa, maka itu perkatakan apa yang kita dikatakan oleh janji Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan dalam hidupku adalah rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Tidak ada kegagalan di dalam masa depanku karena Tuhan menyediakan hari depan yang dahsyat. Perkatakan apa yang kau imani. Itu saudara. Itu sebabnya ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian di padang gurun, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel tuh hidupnya penuh dengan pengeluhan, bersungut-sungut. Sehingga akhirnya bangsa Israel berkata, kepada Musa, udah lebih baik kami mati saja di padang gurun ini. Saudara tahu apa yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel? Dalam Bilangan 14 ayat 28 firman Tuhan bilang begini, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, kata firman Tuhan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Seperti yang saudara dan saya ucapkan di hadapan Tuhan, seperti itulah yang akan dilakukan Tuhan dalam hidup kita.
Itu sebabnya perkatakan apa yang kau imani. Jangan perkatakan apa yang kau tidak inginkan terjadi dalam hidupmu. Sesimpel itu, saudara. Itu sebabnya kenapa kalau kita mau berkata-kata, pikirkan terlebih dahulu. Kira-kira perkataan ini memberkati hidup saya nggak? Memberkati hidup orang lain nggak? Kira-kira ucapan saya ini menguatkan orang lain nggak? Menguatkan hidup saya nggak? Atau sebaliknya? Kalau sebaliknya maka jangan perkatakan, jangan diucapkan. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya ajak setiap kita, ayo kalau engkau mengimani sesuatu, perkatakan dalam hidupmu. Karena Yosua 1 ayat 8 Tuhan bilang sama Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi setiap hari, saudaraku, kita harus memperkatakan janji Tuhan. Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Itu sebabnya banyak-banyaklah ketahui tentang firman Tuhan. Sehingga yang kau katakan adalah firman Allah. Sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Iya kan? Kita lihat keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita perkatakan firman Tuhan. Allahku akan menyediakan segala keperluanku menurut kekayaan dalam Kristus Yesus Tuhanku. Engkau lihat situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Engkau lihat situasi yang sedang berantakan dalam kehidupanmu. Perkatakan apa yang menjadi janji Tuhan. Tuhan, aku percaya segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Imani. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan kau lupa perkatakan firman. Renungkanlah itu siang malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oh, haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo perkatakan apa yang kita imani. Kita orang percaya hidup bukan karena melihat. Sekalipun yang kita lihat membuat kita takut, panik, khawatir, gentar, tapi kita memperkatakan sebaliknya. Tahukah saudara, ketika engkau memperkatakan sesuatu sebaliknya tidak sesuai dengan apa yang engkau lihat terjadi dalam kehidupanmu, maka engkau sedang memutarbalikkan sebuah keadaan melalui perkataanmu. Karena apa yang kau perkatakan adalah apa yang kau imani. Karena itu hati-hati betul dengan apa yang kau ucapkan. Karena hal itu yang akan didengar oleh Tuhan di hadapannya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Oh, mulai hari ini Tuhan, kami hanya mau memperkatakan apa yang kami imani untuk terjadi dalam hidup kami. Apa yang kami imani untuk terjadi dalam rumah tangga kami. Apa yang kami imani untuk terjadi dalam kehidupan anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau perkatakan apa yang membangun. Kami mau memperkatakan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memperkatakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya perkataan yang kami perkatakan adalah respon daripada apa yang kami imani. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu, mereka yang mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, Allah. Engkau yang memberkati setiap kami. Perbaharui hati kami. Sehingga setiap kali kami memperkatakan sesuatu adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami sesuai dengan apa yang kami imani. Satu persatu Tuhan jamah. Sehingga hari ini apapun keadaan yang kami hadapi, situasi apapun yang kami sedang jalani, kami mau memutarbalikkan keadaan dengan apa yang kami perkatakan, dengan apa yang kami imani. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami hidup karena iman kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Allah yang kuat. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan berkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, bisnis, pekerjaan, studi mereka diberkati. Kesehatan mereka diberkati. Kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.